Baik, perkenalkan nama saya Diolap. Jadi kali ini saya akan membahas materi terkait dengan implementasi skema pengalamatan PLSM. Nah, jadi yang pertama di sini ada tabel pengalamatan mulai dari device, interface, IP address, subnet mask, dan default gateway. Nah, tujuannya di sini adalah untuk merancang skema pengalamatan IP PLSM sesuai persyaratan, lalu mengkonfigurasikan pengalamatan pada perangkat ya. Lalu selanjutnya verifikasi konektivitas IP itu menggunakan PIN ya. Lalu yang keempat, apabila ada masalah maka kita akan mengatasi masalah konektivitas sesuai kebutuhan. Yang pertama ada instruksi, jadi Anda telah menerima alamat jaringan dari pelanggan Anda. Persyaratan alamat host adalah, nah jadi di sini saya diberikan sebuah PKA ya. Nah untuk alamat host yang diberikan kepada saya adalah ini. Jadi 10.1.10.1.1.0/24 atau prefix 24. Jadi mungkin saya ketik saja 10.1.1.0/24. Nah, untuk tabel pengalamatannya ini kita kerjakan dulu yang tabel host requirement dan juga tabel desain ini. Nah, jadi kita akan mengisi tabel pengalamatannya di terakhir ya. Jadi yang pertama ada ES1 di sini, ada LAN ES1. Nah, ES1 ini yang sebelah ES1 yang sebelah ini ya, ini adalah ES1. Nah, di sini ada number of address required adalah 11 host. 11 host. Nah, yang kedua ada ES2 yaitu 28. Yang WS1 yang sebelah sini ya, 5 host. Selanjutnya adalah WS2. WS2 ini adalah 47 host ya. 47. Nah, untuk mendesain sebuah pengalamatan IP yang menggunakan PLSM itu kita kerjakan yang paling besar dulu. Nah, jadi kira-kira kurang lebih seperti ini ya. Yang paling besar hostnya adalah yang 47 yaitu WS2, WS2, lalu yang terbesar kedua adalah 28 begitu ya, S2 LAN. Lalu yang terbesar ketiga adalah 11 host ya, S1. Lalu yang terbesar keempat itu adalah WS1. Nah, lalu yang terakhir adalah OneLink ini yang sebelah mana sih? Nah, OneLink adalah yang ini ya, yang menghubungkan antara router WS dan router East. Nah, untuk yang pertama adalah kita isi kolom number of host need dulu. Jadi 47 host ya. 2 LAN 28 host. CS1 LAN berapa ini? 11 host. WS1 5 host ya. 5 host. OneLink-nya ada 2 karena hanya membutuhkan dua interface untuk menghubungkan WES dan East. Jadi 2 host. Nah, yang pertama di sini adalah network address atau CIDR. Nah, jadi saya membutuhkan satu file lagi untuk mempermudah saya dalam menjelaskan gitu ya. Jadi yang pertama adalah 47 host. Nah, 47 host ini untuk host ya. Jadi 47 host dalam pengalamatan IP itu dalam PLSM itu tidak boleh lebih kecil dari host yang dibutuhkan, juga tidak boleh lebih besar. Nah, jadi saya beri contoh satu saja ya. Nah, jadi kan pada WS2 LAN ini terdapat 47 host. Nah, jadi 47 host ini itu berarti harus lebih dari 30 dan tidak boleh lebih besar dari 47 kan. Nah,
Tapi di sini kan tidak ada pas 47 host. Nah, maka kita boleh agak memperbesar sedikit. Nah, jadi intinya tidak boleh lebih kecil dari host yang diperlukan. Nah, jadi kita bisa memakai 62 host. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk network address-nya ini kita kan diberi host alamat IP seperti ini ya. Nah, mungkin saya ketik di sini saja 0 gitu ya. Nah, jadi di sini saya copy saja. Jadi ini akan menggunakan subnet pertama. Kira-kira seperti ini. Menggunakan yang tadi 62 host, berapa prefixnya adalah 26 ya. Prefixnya 26. Nah, untuk first usable host address ini akan menggunakan jadi network address ditambah 1. Jadi titik 1. Nah, untuk broadcast-nya, jadi traffic 26 ini kan kita tambah dengan 64. Nah, jadi ini 64 begini ya. Nah, kalau misal kita ketikkan broadcast-nya 64 itu akan menjadi network address gitu ya. Karena dalam prefix 26 ini oktet terakhir yang angkanya 64 adalah network address, termasuk dari network address. Nah, jadi kita bisa kurangi 1. Jadi 63. Jadi 10.1.1.63 gitu. Nah, lalu di sini kita bisa menggunakan oktet terakhirnya 64 dengan prefix. Nah, di sini kita akan butuh 28 host ya. Nah, 28 host itu berarti kita butuh 30. Nah, 30 ini perangnya adalah 27. Kira begini. Nah, untuk first usable host sama. Jadi 64 ditambah 1 berarti 65. Nah, untuk broadcast address-nya, nah jadi 28 host ini kan kita menggunakan prefix 27. Nah, kita bisa menambahkan ya. Jadi 64 ditambah 27 itu berarti 32 ya. 32. Nah, jadi kan kita tidak boleh menggunakan yang 96 karena 96 ini merupakan network address. Nah, jadi kita bisa mengurangi 1 agar menjadi broadcast address. Jadi 95. Ini menggunakan yang 96. Traffic. Nah, di sini adalah kita butuh 11 host. Jadi 11 host itu adalah 14. 14 itu adalah traffic dari 14. Trafficnya 28 ya. 28 dengan post disable host adalah 97 ya. Nah, untuk broadcastnya berarti dari yang 96 ini kita tambah jadi 11 host 14 ya. Kita tambah 16 plus 12 dikurangi 1 berarti 111 ya. 11 ini menggunakan yang 112. Nah, lalu yang WS1 LAN ini adalah membutuhkan 5 host ya. 5 host itu berarti kita butuh 6. Jadi menghasilkan prefix 29. Jadi kita akan menggunakan prefix 29 di sini. Nah, untuk first usable kita bisa tambahkan 1 ya. Sama seperti yang sebelumnya. Kita bisa tambah saja. Jadi 112 ditambah dengan 8. 120. Oke, di sini yang terakhir adalah one link, jadi yang menghubungkan
ini ya, west dan east, router west dan router east. Nah, jadi kita cuman butuh dua, jadi 120 tambah 4 ya, jadi usable host-nya cuma ada dua. Jadi untuk broadcast-nya adalah 123. 120 itu ini belum 30, 130, terus 23. Nah, kira-kira begini. Oke, jadi di sini kita akan sedikit mengamati dulu ya. Nah, jadi di sini ada configuration requirement. Jadi tetapkan alamat IP yang dapat digunakan pertama di subnet yang sesuai ke east untuk dua tautan LAN dan tautan WAN. Lalu yang kedua, tetapkan alamat IP yang dapat digunakan pertama di subnet yang sesuai ke west untuk dua tautan LAN. Tetapkan alamat IP yang dapat digunakan terakhir untuk tautan WAN. Untuk yang west ya. Nah, selanjutnya adalah tetapkan alamat IP kedua yang dapat digunakan di subnet yang sesuai ke switch. Nah, jadi router akan menggunakan first usable host dan switch akan menggunakan first usable host ditambah satu, kira-kira begitu. Nah, selanjutnya adalah antarmuka manajemen switch harus dijangkau dari host di sembilan. Yang terakhir, tetapkan alamat IP yang dapat digunakan terakhir di subnet yang sesuai host. Nah, jadi host ini akan menggunakan last usable host. Nah, jadi gampangnya adalah ini broadcast. Kan broadcast otomatis IP yang terakhir ya, dan tidak dapat digunakan untuk host. Nah, jadi kita bisa broadcast ini dikurangi satu untuk menggunakan dalam PC. Kira-kira kita langsung ini saja menambahkan IP address-nya. Jadi interface G0. Jadi di sini kan ada interface ya. Nah, untuk di PKA-nya kan tidak ada. Nah, kita bisa klik option preference, lalu kita klik always show port label bla 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 seperti ini, lalu kita klik. Nah, di sini kan sudah jelas ya untuk portnya. Jadi kita bisa konfigurasi dengan lancar gitu. Yang utama adalah interface is ya, yang is itu berarti yang di bawah G0 ke S1. G01 ke PS2. Untuk S0 is ini berarti ini ya, menggunakan yang pertama. Dan untuk OS itu menggunakan yang kedua, jadi 121 oktet terakhirnya ditambah satu. OS berarti bentar, OS G0 ke sini ya, jadi OS 1. Dan G01 ke OS 2. Ini jadi kan saya maksud adalah, jadi ini S0
interface S0/0/0 dari WES itu akan menggunakan last usable host. Oke, untuk subnet masknya kita 28 27 ya, 27 terakhirnya 224 171 kan 30 ya, traffic 30 252 untuk subnet masknya. 12 menggunakan traffic 29 subnet mask oktet terakhir adalah 248 ini G01 traffic 26 menggunakan oktet terakhir 192 untuk subnet masknya. Nah ini kan sama dengan milik interface is ya, interface is serial kurang lebih. Nah oke, nah jadi yang pertama ada E1. Nah jadi E1 ini merupakan E1 itu adalah switch ya, ES1 ES1 ES2 WS1 dan WS2 ini merupakan switch. Nah, jadi bisa kita tambah saja is yang ini G01 kita tambah 1 6 S2 G. Sorry ini yang menggunakan ini yang G0, jadi ini ya menggunakan interface G0 ini gigabit Ethernet 0. Nah yang ini yang S2 itu menggunakan gigabit 0. Kita tambah di sini 66 untuk W1 itu berarti W1 ya, kita tambah di 114. Nah jadi di sini ini gigabit 2 mengarah ke sini ya W2 ya, tapi itu menggunakan terakhirnya 2. Nah untuk PC 1 ini kurang lebih menggunakan last usable host. Jadi ini sahabat masnya kita copy saja, ini juga sama, jadi kita copy saja. Nah untuk yang apa namanya ES1 dan ES2 ini akan menggunakan default gateway, menggunakan ini ya, IP address dari first usable hostnya. Untuk yang WS atau WES-nya juga sama, kira-kira seperti ini. Ini dikurangi 1 ya, karena kan menggunakan last usable host. Sorry. 1
kita akan ambil dari sini, lalu kita kurangi 1, E2 ambil dari sini, lalu kita kurangi 1, kita menggunakan last usable force ya. Itu yang 110 menggunakan kurang 94, peaknya 7 24 ya, sampai 24. Yang PCW1 ini terakhirnya 118, terakhirnya 248, terakhir PCW2 ini 26, berarti nah untuk default gateway-nya juga sama, jadi akan menggunakan interface IP dari interface routernya. Nah kira-kira seperti ini. Lalu kita akan coba konfigurasi ya. Saya akan split saja. Jadi yang pertama kita akan konfigurasi bagian IS-nya dulu. Jadi kita akan masuk ke CLI atau command line interface dari router OS. Masuk ke privilege exec, lalu masuk ke global configuration, masuk ke interface-nya, masukkan IP address-nya. Oke. Masukkan juga subnet mask-nya, jangan lupa. Aktifkan interface-nya. Masuk lagi ke gigabit ethernet 0/1, ketik IP address-nya, masukkan subnet mask-nya. Jangan lupa nyalakan interface-nya. Lalu masuk lagi yang terakhir ke serial ya, serial 0 dan IP address-nya. Dan juga subnet mask-nya. Dan juga nosador untuk mengaktifkan interface-nya. Oke. Lanjut ke ini yang WES ya. Jadi kita akan coba masuk lagi.
sorry maaf yang tadi salah. Coba. Saya cek dulu. Oke, oh bisa di apa namanya? Override. Jadi akan ditimpa tapi wes iklan juga interface-nya. Kan lihat IP-nya apakah berhasil. 3 oke sudah. Selanjutnya adalah yang wes ya. Sorry, yang is privilege access, lalu global configuration terminal, masuk ke apa namanya interface-nya G0, masukkan IP address-nya, dan interface-nya, masuk lagi ke Gigabit Ethernet apa 011 dan IP address-nya, masukkan juga subnet mask-nya, aktifkan interface-nya, terakhir masuk lagi ke serial 0 ya. Jangan lupa juga aktifkan interface-nya. Sudah, kita cek apakah sudah berhasil. 97, 65, 100, 121. Ke S1, masuk ke privilege access, lalu masuk ke global configuration terminal, masuk ke VLAN 1 ya. 1, 2, 1. Masukkan IP address-nya, masukkan juga nyalakan juga interface-nya. Lalu kita beri default gateway. Sudah, lanjut ke S2, masuk ke privilege access, lalu masuk ke global configuration terminal, ke interface VLAN 1 ya. Nah, lalu kita ketikkan IP address-nya apa. Jangan lupa juga subnet mask-nya ya. Lalu aktifkan juga interface-nya. Dan terakhir beri default gateway. Sudah, lanjut ke W1. Masuk ke privilege exec, lalu global configuration.
setelah VLAN 1 masukkan IP address-nya 1. Jangan lupa juga IP subnet mask, nyalakan juga internetnya. Yang terakhir di default gateway. Lanjut ke WS2, ke privilege exec, global configuration terminal VLAN 1, kita beri IP address-nya. Jangan lupa juga subnetnya. Lalu kita tekan add-on, mengaktifkan interface. Lalu kita beri terakhir IP default gateway. Sudah. Lalu yang 4 ya, 4 PC kita assign juga di 1. E2 dan juga subnet masknya. Lalu W1 ya, jangan lupa juga default gateway. Dan terakhir W2. Tukar subnet masknya. Ini. Ini kita akan cek dulu. Sudah 100 ya. Kita akan coba ping mumpung masih ada waktu ya. Ping. Misal dari WAS ini. Kita masuk ke command prompt, ping yang ini coba 110 110. Sudah berhasil. Selanjutnya bisa 94 ini. Yang terakhir terima kasih. Mungkin dari konfigurasi yang saya lakukan ini mungkin ada sedikit kesalahan tadi ya. Semoga bermanfaat untuk video yang saya buat kali ini, dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.